Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di episode lainnya dari Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop ya, ini podcast musik. Jadi kalian kalau misalkan baru denger ini, mungkin kalian nemuin random di YouTube, di Spotify atau di Noise atau bahkan di Pogo gitu. Gue udah masukin podcast ini ke Pogo FM. Siapa tahu kalian ada pendengar Pogo di sini. Jadi ini adalah podcast musik ya, bukan podcast horoskop. Dan sekarang kita ingin membahas sesuatu yang cukup agak banyak kalau misalkan kalian dengar lagu-lagu rap atau misalkan lagu EDM mungkin banyak banget orang-orang atau produser-produser yang menggunakan sampling lagu orang di lagu mereka dan apakah itu ilegal kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum itu jika kalian ingin berdonasi kepada podcast ini kalian bisa langsung berdonasi di link Saweria di bawah di deskripsi entah di bio kalian bisa cari dan kalian bisa berdonasi di sana dan jika kalian ingin beriklan juga bisa kontak di email yang ada di deskripsi atau enggak di bio gitu. Dan juga jika kalian ingin terus update ya follow podcast ini, follow YouTube, Instagram, dan sosial media lain lah. Dan kalian juga bisa DM ke Instagram Arya Shit Podcast. Kalian bisa DM kayak topik apa yang ingin kalian bahas atau kalian komen aja di manapun kalian mendengar ini. Oke? Jadi kita langsung masuk ke topik yang akan kita bahas ini. Apakah sampling musik tuh ilegal? Kalau gua denger ya, gua kan sering banget kayak denger lagu rap gitu. Dan dulu gua pendengar EDM juga. EDM tuh sering banget kayak nge-remix lagu orang. Itu sering terjadi lah di EDM gitu, di skena EDM. Dan pas gua masuk ke rap musik juga, gua dengerin lagu-lagu rap. Lagu-lagu rap malah lebih sering menggunakan sampling-sampling dari lagu-lagu jadul lah, entah dari apapun itulah pokoknya kayak dari lagu jadul atau dari cuplikan film gitu mungkin diambil untuk dijadikan sebuah musik terus mungkin dijual atau dijual di Spotify dijual di Spotify ya dirilis di Spotify atau di YouTube atau dimanapun itu gitu. Dan apakah itu ilegal? Kalau menurut gua itu bisa dibilang ya mungkin akan sah-sah saja. Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Mungkin akan sah-sah saja jika kalian tidak menguangkan lagu tersebut. Kayak misalkan kayak kalian ngambil terus cuma buat taruh di YouTube tanpa dimonetize gitu misalkan cuma taruh di YouTube atau di SoundCloud buat kalian belajar-belajar aja gitu. Kayak gue ngambil beat orang nih terus gue isi dengan rap misalkan. Ya buat belajar-belajar aja gitu. Ya itu sah-sah aja sih karena ya lu tidak menguangkan lagu tersebut gitu. Ya kalau lu misalkan dapat engagement dari lagu lu itu ya itu udah jatuhnya bukan karena lu ngambil lagunya tapi lebih kayak orang lebih suka sama rap yang lu isi mungkin di sana gitu. Karena ya lu ambil misalkan cuma beatnya doang dan segala macem atau bagian part-partnya lu jadiin beat. Ya itu sah-sah aja sih kalau untuk penggunaan personal lah bisa dibilang personal use gitu. Cuma kalau misalkan udah masuknya ke ranah apa ya, udah ranah ke penjualan, distribusi itu bisa dibilang ya lu harus izin gitu, lu harus izin ke yang punya sampelnya. Entah ya kalau misalkan sampelnya terlalu lama, apakah masih harus izin atau enggak gitu. Kayak misalkan
lu nge-sample siapa ya, misalkan musisi lama atau misalkan Beethoven gitu atau Mozart gitu, lu nge-sample lagu mereka yang di mana lagu mereka ada di mana-mana gitu. Entah kalau misalkan nge-sample lagu selama itu, apakah harus kayak minta izin ke record labelnya atau gimana itu kurang tahu ya kalau misalkan lagunya udah lama sekali. Cuma kayak misalkan kalau misalkan masih lagu-lagu baru, lagu kayak mungkin 20 tahun ke belakang, itu kayaknya masih kena tuh, itu masih kena 20 tahun ke belakang atau mungkin 30 tahun ke belakang, itu mungkin masih kena. Dan ketika kalian nge-sampling lagu orang, ya sebenarnya attitude yang baiknya ya, ini bukannya gue ngajarin gitu ya. Mungkin menurut gue seharusnya lu ngasih tahu ke record labelnya, terus ya bikin deal-dealan kalau misalkan itu lagu pengen lu rilis gitu. Ya kecuali lu mau mau play along aja gitu, lu rilis sampai lu kena strike gitu baru lu take down gitu. Ya bisa aja itu lu ya jatuhnya menggunakan lagu orang tanpa izin gitu. Cuma ya kalau misalkan lu bener-bener mau izin dan lu misalkan udah punya label yang menaungi lu, ya label lu bisa mengurus itu harusnya. Jadi si label lu misalkan kayak banyak artis-artis di luar sana gitu, artis-artis Amrik atau rapper-rapper luar lah gitu. Dia banyak banget kan bikin beat tuh tapi pakai sampling dari lagu zaman dulu gitu. Misalkan lagu 20 tahun ke belakang atau 30 tahun ke belakang. Ya gue yakin dia make ya karena dia udah aman, dia udah ada label yang menaunginya. Jadi ketika si labelnya suka sama lagunya, ya pengen dirilis, ya lu mau nggak mau harus bayar sampel ini gitu ke si orang tersebut. Dan gua rasa si artisnya juga nggak apa-apa juga harus misalkan dipotong pembayarannya gitu untuk ngebayar si lagu itu ya kalau worth it ya gue sih nggak apa-apa gitu. Kayak kalau misalkan si artisnya ya gua rasa sih kayaknya nggak apa-apa gitu dia bakal dipotong untuk lagu tersebut. Karena ya emang seharusnya kayak gitu kayak anjir kayak gini aja lu udah bikin lagu susah-susah. Terus lagu lu tiba-tiba dicomot orang, terus dipakai nge-rap sama orang gitu beat lu, tapi lu nggak dapat apa-apa misalkan. Lagu lu kayak misalkan cuma berpenghasilan atau jangan penghasilan deh, kita hitung dari plays lah ya. Plays kan juga bisa ngaruh ke penghasilan gitu. Misalkan plays lagu aslinya tuh cuma kena 100.000 misalkan. Si lagu aslinya nih cuma 100.000 gitu playsnya misalkan. Terus dipakai orang yang nge-rap di situ tuh, rapnya bagus. Jadi 1 juta orang yang denger gitu. Tapi ya lu nggak dapat apa-apa dari 1 juta itu. Padahal itu beatnya pakai beat lu. Ya lu pasti marah dong. Lu pasti kecewa gitu. Bukan kecewa sih maksudnya ya lu marah lah. Kayak anjir karya gue dipakai orang dan orangnya bisa lebih dapat banyak duit dari gue. Padahal itu karya gue. Lu harusnya bayar dong kalau mau. Ya pasti semua orang yang punya lagu yang disampling oleh produser-produser ya pasti dia marah juga lah kalau si produser itu menjual lagu tersebut tanpa sepengetahuan dia gitu. Makanya ya sebenarnya harusnya lu ngasih tahu ke record labelnya dan lu deal-dealan sama mereka baru ya lu bisa bisa dapat akses ke lagu itu atau enggak gue juga pernah denger bukan pernah denger sih gue pernah baca ada katanya yang bisa lu tuh beli sampling gitu jadi kayak si website ini mungkin udah menyediakan beberapa sampel-sampel lagu jadul yang udah dibeli mungkin sama si website ini untuk dibeli lagi sama orang gitu. Misalkan gue sebagai produser gitu, gue beli dari website ini nih sampling ini gitu. Misalkan harganya $5. Ya udah itu udah hak gue mau ngapain si sampel ini gitu. Mau gue pakai seada-adanya boleh atau mau gue chop-chop dikit atau gua pakai beberapa part doang, ya bisa aja gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya bisa aja lu jual dan segala macam karena lu udah punya full full copyright nih gitu. Cuma kalau misalkan lu ngambil lagu dari YouTube terus lu
taruh atau lu pitch up atau lu pitch down, lu taruh dan lu menjual karya itu, ya menurut gue itu kurang etis aja karena lu tau lah gimana rasanya bikin lagu, kok lu tiba-tiba nyolong lagu orang gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Apakah sebenarnya sampling itu tidak apa-apa? Kalau misalkan kalian lebih ngerti, bisa kalian komen ya. Bisa kalian komen di YouTube gua, di Spotify atau di Noise gitu. Bisa kalian komen kalau misalkan kalian tahu bagaimana perjalanan kayak kalau misalkan kita mau ngesampling lagu orang tuh seperti apa gitu dan cara yang baik untuk sampling lagu orang tuh seperti apa, misalkan apakah kita harus beli lagunya atau misalkan kayak beli sampling yang tadi udah disediakan itu atau ya kayak kita ngasih tahu orangnya atau bagaimana lah. Kalian mungkin ada yang lebih tahu, mungkin yang denger gua ada orang label bisa ngasih tahu bagaimana prosesnya kalau kita ingin mensampling lagu orang, boleh tulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Dan menurut kalian sampling ini bisa dibilang legal atau ilegal, baik atau tidak baik lah gitu. Kalau misalkan lu ngesampling lagu orang, terus tiba-tiba lagunya lu post di ya kayak lu publish di Spotify dan lu nggak ngasih tahu orang itu gitu. Apakah itu baik atau enggak? Tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu dan gue juga akan balas juga. Cuma kalau di Spotify gue belum bisa balas ya. Kalau misalkan di YouTube mungkin akan gue balas gitu. Oke, seperti itu dulu podcast kali ini. Follow podcast Arya Shit kalau kalian ingin mendengarkan podcast-podcast seperti ini lagi gitu. Subscribe YouTube-nya, follow Instagram, follow sosial media lainnya. Dan sampai ketemu di episode Arya Shit selanjutnya. See you guys.